Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTubeku Sayyidah Kitchen. Pada kali ini saya akan bongkar tuntas cara membuat kulit pastel yang super renyah, garing, kokoh, beruntusan, buncit, melembung. Wes ada semua ya teman-teman. Di sini anti kempes atau tetap kokoh walaupun sampai hari esokannya ya. Dan tidak mudah melembem walaupun sudah dingin. Memang terlihat keras seperti ini ya, tapi kalau digigit gimana gitu, pokoknya rasanya keras gitu kalau dimakan. Sampai dibilang orang kelihatannya keras tapi kalau dimakan kok keras ya. Nah, bagi teman-teman ini cocok sekali untuk teman-teman yang punya ide jualan. Karena bahannya yang sangat ekonomis, di sini tanpa menggunakan telur tapi hasilnya tidak mengecewakan. Awalnya juga saya sering gagal membuat kulit pastel yang kokoh, renyah dan garing. Tapi untuk saat ini saya alhamdulillah sudah menemukan resep yang saya inginkan. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, ingin tahu cara buatnya seperti apa dan bahannya apa saja, mari ikutin terus videonya hingga selesai. Untuk langkah awal kita akan didihkan margarin dan minyak gorengnya terlebih dahulu. Siapkan margarin sebanyak 75 gram dan ditambahkan minyak goreng sebanyak 2 sendok makan. Lalu kita akan didihkan terlebih dahulu. Sambil menunggu margarin dilelehkan, kita siapkan wadah atau mangkuk ukuran besar. Tambahkan tepung terigu sebanyak 250 gram, tambahkan tepung beras sebanyak 40 gram, dan tambahkan 10 gram tepung maizena, bisa diganti dengan tepung tapioka ya. Lalu tambahkan garam secukupnya, penyedap secukupnya. Lalu kita akan aduk semua bahan hingga tercampur merata. Kalau sudah tercampur semua bahan-bahannya, untuk selanjutnya kita akan tuang margarin atau minyak goreng yang sudah dididihkan tadi ya. Ingat ya, dalam penuangan margarin dan minyak gorengnya harus dalam keadaan yang masih posisi panas-panas ya. Tuang margarin dan minyak gorengnya hingga habis. Lalu kita akan campurkan kembali atau kita aduk-aduk dengan centong nasi seperti ini hingga tercampur merata ya. Untuk mempermudah dalam pencampurannya, untuk selanjutnya lebih baik kita menggunakan dengan tangan saja. Menurutku kalau mencampurkan suatu bahan atau adonan dengan tangan itu lebih bagus atau lebih mudah dan hasilnya pun lebih maksimal ya teman-teman. Campurkan dan remas-remas asal-asal kayak gini aja dengan tangan kita ya. Ini tidak perlu dengan tenaga ekstra ya teman-teman cara pencampurannya. Yang penting bisa menghasilkan seperti butiran-butiran pasir kayak gini ya. Nah kayak gini ya teman-teman. Campurkan terus, kita remas-remas kayak gini aja dengan tangan kita. Dan sambil kita tuangkan air es secara bertahap. Kenapa harus bertahap ya teman-teman? Untuk mengontrol konsistensinya adonan jangan sampai kelembean ya. Kalau adonan kelembean, nanti hasil akhirnya pastel akan mengeras dan mudah bantat. Nah, untuk air esnya ini saya menggunakan kurang lebih 100 ml saja ya. Jadi kalau dalam pembuatan kulit pastel ini sangatlah mudah. Karena kita tidak perlu dengan tenaga ekstra, kita hanya nyantai aja yang remas-remasnya. Yang penting adonan cukup menggumpal saja dan tidak perlu kalis ya teman-teman. Itu juga salah satu kunci sukses agar pastel sesuai yang kita inginkan. Jadi memang cara mengadoninya atau membuat kulit pastelnya tidak perlu membutuhkan tenaga ekstra. Cukup diremas-remas kayak gini aja ya. Sambil mengontrol siapa tahu masih ada adonan atau terigu yang menggerindil, kita agak dicubit-cubit sedikit ya teman-teman seperti ini. Nah ini. Ingat ya teman-teman, jangan terlalu keras-keras mengadoni atau membuat kulit pastelnya ya.
Kalau udah seperti ini, kita akan istirahatkan terlebih dahulu. Kita istirahatkan adonan kurang lebih 20 hingga 30 menit saja ya. Sambil menunggu adonan diistirahatkan, sebaiknya kita membuat untuk isian pastel terlebih dahulu. Siapkan minyak yang sudah panas secukupnya dan kita tumis bumbu-bumbunya seperti bawang merah, bawang putih secukupnya juga. Tumis hingga matang atau hingga harum. Untuk ukuran bawang merah, bawang putihnya disesuaikan dengan selera atau secukupnya saja. Kemudian tambahkan kentang yang sudah diiris-iris dadu dan sudah dicuci bersih. Lalu ditambahkan juga dengan wortel secukupnya yang sudah diiris-iris dadu dan sudah dicuci bersih juga ya. Lalu tambahkan secukupnya garam, tambahkan secukupnya gula dan penyedap rasa secukupnya juga. Kemudian tambahkan 2 sendok makan tepung terigu yang sudah dilarutkan dengan air. Fungsi terigu ini hanya untuk menggumpalkan sedikit isian pastel agar tidak terlalu kering. Pokoknya sedikit agak-agak basah gitu ya. Lalu tambahkan bihun jagung yang sudah direndam. Ini ukurannya sekitar 65 gram yang ukuran bungkusan kecil ya teman-teman. Lalu aduk-aduk kembali hingga semua bahan tercampur rata. Dan jangan lupa tambahkan ladaku secukupnya. Tambahkan juga roiko secukupnya. Roiko yang digunakan roiko rasa ayam ya. Lalu aduk-aduk kembali atau campurkan semua bahan hingga merata. Kemudian dimasak isian pastelnya hingga matang dengan penggunaan api yang sedang cenderung kecil. Untuk masak isian pastel harus benar-benar tanak dan jangan sampai setengah matang ya. Harus benar-benar kering, airnya menyusut untuk menanggulangi isian pastel jangan sampai cepat basi. Lalu tambahkan irisan bawang daun dan seledri secukupnya. Aduk kembali hingga tercampur merata ya seledri dan bawang daunnya. Dan masak hingga benar-benar matang dan tanak. Teman-teman perlu ketahui dalam pengisian isian pastel nanti, isiannya harus benar-benar sudah didinginkan terlebih dahulu. Jangan posisi panas kita masukkan ya. Yang ditakutkan nanti pastelnya tidak tahan lama atau isiannya cepat basi. Ini adonan sudah 30 menit, sudah terlihat lentur atau lembek, padahal kita hanya ngeremas-remas saja ya, tidak terlalu dioleni dengan tenaga ekstra. Tapi kalau sudah diistirahatkan akan teksturnya seperti ini ya teman-teman. Lanjut kita akan bagi-bagi adonannya agar sama rata. Kita gunakan dengan timbangan ya, agar hasil pastelnya nanti tidak terlalu kecil atau tidak terlalu besar. Kita gunakan ukuran 35 gram ya. Tapi dengan ukurannya dikembalikan kepada selera teman-teman semua di rumah ya. Mau yang lebih banyak berarti ukurannya diperkecil atau dikurangin gramnya ya. Kalau ingin yang lebih besar berarti ditambah gramnya. Begitu ya teman-teman. Kalau sudah semua kita sisihkan timbangannya dulu. Lalu kita akan bulat-bulatkan seperti kita membuat donat atau bakpo ya teman-teman. Tujuannya agar dalam penggilasan dengan rolling pin nanti itu hasilnya akan bagus, bulat dan lembut. Nah itu tujuannya ya teman-teman. Bulatkan hingga semua adonan selesai. Oh ya, hampir lupa, agar kulit pastel garing dan tetap kokoh itu rahasianya ada pada tepung beras tadi ya teman-teman. Kalau bahan yang lainnya selain tepung beras itu hanya sebagai perenyah saja ya, seperti tepung tapioka, minyak goreng, margarin, dan air es. Nah itu ya fungsi-fungsinya teman-teman perlu diingat. Kalau sudah selesai kita bulatkan semua, wajib kita masukkan kembali ke dalam wadah dan wajib kita tutup dengan serbet bersih. Tujuannya ditutup kembali agar adonan tidak kering ya. Sambil ditutup seperti ini, kita ambil satu persatu adonan dan lanjut kita akan gilas atau kita pipihkan dengan rolling pin. Kalau teman-teman tidak punya rolling pin, bisa menggunakan dengan botol atau dengan gelas ya.
Nah, pipihkan seperti yang ada di video seperti ini. Untuk memipihkannya sesuai selera teman-teman. Bila teman-teman ingin kulit pastelnya itu lebih tebal, jadi memipihkannya jangan terlalu tipis, agak tebal sedikit ya. Kalau saya di sini akan membuat kulit pastelnya yang tipis ya. Nah, jadi perlu perhatikan ya, kalau kita membuat kulit pastelnya ingin yang lebih tipis, dan untuk isiannya agak-agak basah seperti isian sayuran yang sudah dibuat tadi. Nanti hasil akhir kulit pastelnya, posisi yang di tengah-tengahnya itu akan tetap lembab karena pengaruh dari isian sayur yang agak basah ya. Tapi kalau menggunakan versi yang kering seperti abon-abonan atau tumisan ayam suwir yang sifatnya kering, itu hasilnya nggak bakalan lembab ya teman-teman. Nah, lanjut isi isiannya sesuai selera ya. Caranya seperti ini. Nah, dilipat seperti ini ya teman-teman. Dan kita tekan-tekan dengan jari kita seperti ini. Nah, ini tipsnya ya, agar hasil pastelnya nanti melembung, kokoh atau buncit. Nah, ini caranya seperti ini. Jadi kita tekan-tekan pinggirannya sampai terlihat atasnya ini membesar gini ya. Nah, kayak gini ya teman-teman, perhatikan. Kalau agak lebar sedikit, kita sisir pinggirannya dengan spatula. Nah, kayak gini ya. Kalau benar-benar sudah terlihat kembung seperti ini dan sudah dipipihkan, kira-kira sudah pas. Lanjut kita akan belajar mencubitnya ya. Nah, ini banyak teman-teman yang bilang katanya masih susah sampai sekarang untuk belajar mencubitnya. Kebanyakan teman-teman banyak yang menggunakan pakai citakan ya. Kalau saya suka yang mencubitnya karena anti bocor. Kalau pakai citakan itu kadang kalau diproses itu akan bocor ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri ya di video cara mencubitnya seperti ini. Lanjut kita akan ulangi biar teman-teman paham cara mencubitnya ya. Pipihkan bulatannya seperti yang di awal tadi. Pokoknya kalau ingin membuat pastel itu harus benar-benar ekstra sabar sekali ya teman-teman. Karena pembuatan pastel ini banyak orang yang malas karena saking ribetnya, dan intinya mencubitnya ini tidak bisa ya, banyak yang kesusahan. Makanya perlu berlatih dan terus belajar ya teman-teman. Kalau sudah terbiasa mencubit, nanti akan terbiasa enak. Dibandingkan pakai citakan, lebih baik pakai yang cubitan tangan sendiri ya teman-teman, karena cubitan tangan sendiri itu anti bocor ya teman-teman. Dimana kita akan memproses atau kita lamakan itu nanti di saat digoreng. Kalau cubitan sendiri tidak bakalan bocor ya, tapi kalau kita menggunakan citakan, yang pernah saya alami itu kalau diproses sampai bulan-bulan dan saatnya akan digoreng itu isiannya keluar ya teman-teman. Sih tidak semua, tapi pada umumnya banyak yang keluar. Makanya saya lebih suka yang dicubit sendiri seperti ini. Nah, bagi teman-teman harus banyak berlatih dan terus bersabar dan berlatih supaya bisa mencubit kulit pastel dengan bagus ya dan anti bocor. Nah, jadi ini sudah dipipihkan yang kedua kali seperti ini. Nah, jadi teman-teman sekarang lihat caranya baik-baik ya. Yang main ini ibu jari sama telunjuk tangan kita ya. Ditipiskan, dilipat, lalu ditekan. Ditipiskan, dilipat, lalu ditekan. Terus seperti itu ya teman-teman. Ditipiskan dulu dengan ibu jari kita, baru dilipat, baru ditekan. Kayak gitu ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Lalu kita akan buat lagi ya, biar benar-benar teman-teman nih paham. Siapa tahu masih ada yang belum paham ya.
Kalau sudah ditipiskan, mari kita berlatih lagi. Kita mulai ya teman-teman. Tipiskan, dilipat, ditekan. Tipiskan, dilipat, ditekan. Tipiskan, dilipat, ditekan. Terus seperti itu ya. Kalau bagian ujung agak lebar, itu bisa diputus atau bisa dilipat kembali ya. Nah, kayak gini aja. Gampang kan teman-teman? Pokoknya saya praktekkan ulang-ulang ya teman-teman, biar benar-benar teman-teman ini paham. Maaf saja ya teman-teman, ini durasinya memang panjang ya. Sengaja ya, biar benar-benar teman-teman bisa lihat cara mencubitnya, benar-benar teman-teman belajar ya. Jadi saya ulang-ulang ini cara mencubitnya seperti ini. Nah, ini ujungnya bisa dipotong ya. Berakhir sudah ini ya teman-teman. Ini tinggal sekali lagi. Perhatikan baik-baik. Tipiskan dulu dengan ibu jari, ditekan dengan telunjuk kita dan ibu jari kita. Habis ditipiskan, dilipat, habis itu ditekan kembali, ditipiskan lagi, dilipat, ditekan lagi. Nah, seperti itu. Berakhir sudah ya teman-teman. Ini ujungnya bisa kita putus atau kita potong atau kita lipat ke bagian kanan atau ke kiri. Nah, ini sudah selesai semua ya teman-teman. Ini dari ukuran terigu 250 gram menghasilkan 14 pieces dengan ukuran rata-rata 35 gram ya. Ini sedang ya ukurannya, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil ya teman-teman. Lanjut kita siap goreng. Siapkan minyak yang sudah dipanaskan. Nah, apinya itu api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Minyaknya jangan terlalu panas dan jangan terlalu dingin, harus sedang-sedang. Ini salah satu trik yang perlu teman-teman ketahui. Dalam penggorengan pastel itu tidak boleh asal-asal, yaitu kalau minyak terlalu dingin, dia menyerap minyak dan hasilnya memang renyah tapi tidak tahan lama ya. Nah, kalau minyak terlalu panas, cepat matang, tidak menyerap minyak tapi cepat melempem. Dan sebaliknya, kalau kita ambil yang di tengah-tengah, yaitu minyak tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, artinya sedang-sedang saja, itu hasilnya sempurna ya teman-teman. Satu, hasilnya bisa beruntusan. Yang kedua, bisa kokoh. Yang ketiga, tidak menyerap minyak. Dan yang keempat, tidak mudah melempem. Nah, itu kalau yang masalah renyah itu sudah pasti renyah semuanya ya. Jadi teman-teman harus benar-benar diingat ya, cara pembuatan pastel agar renyah, kokoh, merupus atau buncit atau melembung ya, dan bisa tahan hingga 24 jam. Jadi bukan dari bahan-bahannya saja, tapi dari cara trik-trik kita ini juga harus benar ya, cara menggorengnya terutama ya teman-teman. Nah, itulah step demi step sudah saya berikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya, biar dalam mempraktekannya tidak gagal-gagal terus ya teman-teman. Kalau sudah terlihat warna kuning dan kecoklatan atau warna keemasan seperti ini, kita angkat lalu kita akan tiriskan dan didinginkan terlebih dahulu ya. Lalu kita akan goreng yang kedua kalinya. Ini posisi minyak harus benar-benar stabil, posisi masih di api yang sedang ya. Nah, berhubung ini wajan saya ini kecil, jadi tidak cukup banyak, jadi ini cukup 5 saja ya menggorengnya. Ini yang kedua kalinya juga sudah terlihat warnanya keemasan. Kita akan angkat juga ya.
Dan untuk sisa pastel yang masih belum digoreng, lanjutkan hingga semua digoreng hingga selesai ya. Nah, ini hasilnya sudah selesai semua ya. Hasilnya benar-benar cantik ya, warnanya tidak ada yang gosong. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri. Ini sangat beruntusan hasilnya. Coba teman-teman lihat. Ini trik yang saya berikan tadi ya. Jadi harus benar-benar tahu trik cara menggorengnya agar hasil pastelnya ini beruntusan seperti ini. Nah, kalau kelihatan beruntusan itu tandanya pastel itu memang benar-benar renyah ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ini kokoh ya teman-teman ya. Ini kelihatannya memang keras banget nih kelihatannya, tapi kalau digigit atau dikunyah itu bunyi keras kayak gitu ya teman-teman. Kalau pada bagian tengah kulitnya ini memang dia lembab ya teman-teman, tidak keras kayak yang di cubitannya itu. Karena yang saya bilang tadi, kalau yang di kulit tengahnya ini karena pengaruh dari isiannya ini kan sayur ya, basah. Tapi kalau isiannya ayam suwir atau abon yang versi kering-kering itu pasti semuanya akan keras ya, walaupun yang di posisi tengah. Nah teman-teman wajib cobain ya. Ini resepnya anti gagal karena sebelum saya menemukan resep ini saya sudah berkali-kali uji coba pastel ini, selalu gagal juga ya teman-teman. Awalnya saya itu sering mencoba bikin pastel itu dengan cara-cara yang sudah saya lakukan itu gagal terus ya. Jadi untuk terakhir kali ini saya menemukan yang benar-benar pas menurut hati saya ini ya ini. Jadi ada salah satu bahan yang ditambahkan agar pastel ini kokoh, renyah, garing dan tahan lama, yaitu ada di tepung beras sama tapioka ya teman-teman. Dan bahan-bahan yang lainnya seperti minyak goreng yang dicairkan, telur atau air es. Nah itu disesuaikan, itu memang perenyah juga ya, tapi yang inti perenyahnya itu adalah tapioka dan untuk menggaringkannya adalah tepung beras. Nah teman-teman, pokoknya apapun yang saya sudah berikan step demi step dari awal hingga akhir. Jadi teman-teman ingat ya, mudah-mudahan bermanfaat video ini dan selamat mencoba. Kita ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.